Selamat berjumpa kembali pada tutorial yang kedua tentang modeling ya. Pada pertemuan pertama kita sudah mempunyai file yang sudah kita buat dengan model yang sudah kita buat juga, sehingga kita tinggal memanggil saja nama file kita dulu ya. File kita beri nama, bentar ya. Nah, ini tutorial yang satu ini ya, tutorial satu ini. Ini adalah hasil dari modeling pada pertemuan yang pertama. Jadi kita akan tambah seperti ini ya, dan exitnya bisa kita tampilkan sehingga di sini ya, di sini ya. Cuma saya mohon ini ada sedikit revisi ya. Jadi untuk penentuan kolom ini kolom 40. Nah, kita hitung ternyata tadi ada yang keliru ketika kita mengalihkan luasan plat ini tadi ya. Ada luasan plat yang keliru ya, 7 kali 4,5 ya, harusnya 31,5, sehingga luas plat di sini juga berubah ya, beban mati dari platnya itu ya, beban mati tambahan ya, sehingga beban totalnya tadi yang tadinya ketemu ini ya 131 harusnya 258, maaf, harusnya tadi 143 ini ya, yang ini jadi 194 ini ya. Jadi ini adalah PU yang baru ya, jadi 194. Jadi hasilnya adalah 194 dibagi 0,3 25 FD, yang tadinya 131 ketemu 258 ini ya, yang kita akarkan. Yang tadinya 362 400 lah, yang betul itu adalah yang di bawah ini ya, 258, sehingga kolomnya adalah ini 508, kita ambil 550 sehingga kolomnya yang tadinya 40 menjadi kolom K50, 550 kali K550 ya. Ini ada koreksi ya. Sehingga kita bisa di sini ada, kita ingin ganti di sini ya, supaya kita ganti di sini kita buat dulu database untuk sectionnya ya. Jadi kita buat kolom yang baru sesuai dengan hitungan yang kita revisi ya. Jadi kolomnya adalah kolom K yang ini ya, ini kita copy aja, add copy of property ya, nanti kita ganti dimensinya. Nah, ini kolom K55 kali 55 ya, berarti itu adalah satuannya meter, jadi ini 0,55, ini 0,55 ya, sama ya. Konkretnya adalah untuk ini kolom. Oke, jadi kita sekarang tambah database satu kolom ini. Nah, sekarang yang kolom 40 ini kan tadi maksudnya nggak aman ya, kita ganti ya. Caranya ganti, kita harus klik ya, ini harus diaktifkan ya, tapi ini kan lama ya. Kita bisa menggunakan fasilitas select ini ya, select lagi, terus pilihlah yang properties, pilihlah yang frame section ya, frame section. Nanti akan muncul ini ya, frame section properties, kita pakai K ini ya. Ini kita select dulu ya. Maaf, belum ada ini ya, yang ini ya, kita select yang 40 ya. Jadi di sini sudah kelihatan semuanya ya, kena titik-titik semua ya. Kalau sudah di select ini, maka kita bisa menggantinya, yaitu assign sama ya, frame section yang tadinya K40 kita ganti K55. Oke ya. Nah, ini sudah ganti ya, K550. Nah, ini ya, jadi model kita sudah dapat. Sekarang kita langkah selanjutnya adalah kita mendefine semua beban ya. Bebannya yang bekerja tadi adalah ini beban mati ya, beban mati. Tipenya dead load. Lah, ini beban mati sendiri ya. Beban mati sendiri kita ambil satu. Jadi ini kita modify ya, modify load ya. Nah, ini adalah beban mati tambahan ya, tambah ya. Ini tipenya D, tapi ini sel bitnya harus kita ganti 0 ya, add new load patternnya ya.
Lalu beban hidup tipenya adalah live load ya. Lalu ini juga 0 ya, add. Lalu tadi ada lagi beban gempa ya, beban gempa arah X ya. Kita ganti ini menjadi quake ya, add. Terus ini beban gempa arah Y ya, Y. Ini sudah oke ya, add. Oke ya, oke itu. Lalu kita kembali ya di yang kita rancang di awal ya. Beban gempanya tadi ada ini ya, bebannya ada beban mati, hidup, gempa arah X, gempa arah Y ya. Ini adalah beban yang bekerja nanti menggunakan beban statik ekivalen ya. Di sini kita membuat define lagi tapi load combination. Tapi sebelumnya ini ada load case, Anda bisa membuat beban ini yang beban mati kita gabungkan menjadi beban mati gitu ya. Beban mati kita gabung aja beban mati dan beban mati tambahan. Oh tadi ini ya, ini defaultnya beban dead tadi beban mati dan beban mati tambahan bisa kita gabung agar nanti menjadi beban envelope ya. Tapi kita menggunakan ini dulu aja, load combination ya, yang biasa saja ya. Beban yang kita ini bisa beban dead dulu, jadi adalah 1,4 ya. Ini combo 1 bisa kita ganti ini ya menjadi U1 misalkan ya, combo 1 add. Terus ini beban mati tambahan juga sama kan, beban mati dia ya. Oke ya. Kita di sini lagi di sini ada beban mati saja 1,4 D ya. Lalu yang kedua adalah 1,2 D plus 1,6 L. Jadi D nya itu bisa beban mati dan beban mati tambahan ya, 1,2 D 1,6 L. Jadi kita tambah aja add new combo. Ini U2 ya, add new combo. Ini adalah beban mati dead ya, 1,2 ya. Terus ini beban mati tambahan, tipenya sama, linear statik 1,2. Lalu beban hidupnya ini kita ganti 1,6 ya, 1,6 add. Jadi kita punya dua kombinasi ya sekarang. Misalkan tambah lagi ada beban gempa, yang ini ada beban gempa kan, setelah ini ketiga pakai yang ini ya. Gempa kita tambah add new combo U3 ya, 1,2 ya, 1,2 tambah. Lalu beban matinya sama, tambahannya ya 1,2 add. Beban hidupnya adalah 1 ya, 1 ini U add. Lalu gempa arah X nya tadi adalah 1 juga add. Lalu gempa arah Y nya adalah 0,3 ya, add ya. Ini sudah punya beban combo yang ketiga ya. Jadi hidup dan gempa tadi ada yang bawahnya, gantian yang bawahnya. Ini ada yang U4 harusnya ini ya. Ini min ya, nanti tinggal masukkan saja. Misalkan yang U3 ini modify aja ya. Ini lah yang gempa Y nya itu kita ganti yang ini adalah minus ya, minus aja, modify ya. Oke, kita sudah punya yang ini modify ini 1 ya, 1 ini U3. Jadi kita kembalikan lagi ya. Oke, terus yang ini oke, ini U3 sudah ada ya, kita copy tapi ini 1, maaf sebentar, kita tambah saja add copy ini U3 nya ya, U4 ya, U4 nya, tapi ini Y nya adalah minus ya, minus divide ya. Nah, kita sudah punya yang keempat ya, terus sampai yang sebanyak-banyaknya ya. Kita ini sampai yang 5, 6, 7, 8 terus ya gitu. Tapi kita hanya masukkan di sini hanya sampai 4 saja ya, udah.
Nah, sekarang kita memasukkan beban. Tadi sudah ada load beban patternnya, jadi pola bebannya dan kombinasi beban. Tapi bebannya belum dihitung ya, makanya kita harus memasukkan beban ya, selain berat sendiri ya. Kita kembali ke XY ya, XY. Y, maaf di sini XY. Terus ini 3D ya, yang kita di sini 3D. Nah, di sini. Nah, di sini Y. Ini adalah lantai atas ya, lantai atas. Kita masukkan berat penutup lantai. Nah, ini untuk latihan ini kita buat sama antara lantai 1, ini lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 kita buat sama ya. Nah, bebannya kita masukkan ke plat ya. Jadi kita select dulu ya. Ini yang plat kita select dulu aja. Select dulu properties. Ini area seksinya kita pilih dulu ya, karena kita ingin memberikan beban ke plat ya. Ini kita select. Jadi setiap kita mau memberikan sesuatu apa ke situ ya, maaf ini ya, ternyata di sini belum kita kasih plat ya. Jadi kita ulang lagi, kita mohon maaf, kita cancel aja dulu ya. Kita ingin kasih plat yang ada di sini ya, di ini ternyata belum ada ya. Kita kasih plat yang ya, ini kita dulu, maaf ya, kita kasih plat dulu yang ini, draw quick draw ya. Kita Google draw, ini udah, ini plat ya, kita kasih yang ini ya. Di sini ada dulu platnya ya, platnya ya sama ya, kita buat platnya yang sama di bawahnya juga kita buat plat dan plat ya. Nanti di bawahnya sama, kita buat plat. Nah, kali lagi ini plat, dan ini plat ya. Udah, mana ada ya, ini sudah nggak ada ya. Oke. Jadi kita kembali lagi ke sini ya. Kita naik lagi sini lah. Kita select semua platnya ya, select, karena kita ingin memberi ban area ya. Kita select area sectionnya, kita pilih semua platnya. Sudah terpilih ya. Nah, setelah terpilih, kita ingin memberikan beban. Prosesnya kalau kita ingin memberi beban penampang, atau kita select dulu terus kita assign ya. Terus ini adalah kita kasih beban ya, area load ya, area uniform to frame. Jadi kita ingin memberikan beban itu, beban merata ke frame-nya ya. Frame-nya ini maaf, ini load pattern-nya adalah beban mati tambahan ya, beban mati tambahan. Kita pilih dua arah ya. Lalu tadi bebannya adalah beban mati tambahan, tadi kita ambil 350, berarti 0,35 ya. Jadi di sini tadi kan ada beban mati tambahan ya. Maaf ya, ini ada beban mati tambahan. Maaf, ini ada beban yang sudah kita hitung tadi ya. Ini beban mati tambahan 0,35 di plat ya tadi. Jadi kita kembali ke sana. Nah, ini 0,35. Ini add to existing bisa, karena yang pertama kali, atau replace to existing ya, boleh dua-duanya ya. Misalkan kita kasih add to existing ya. Di beban mati, ini ingat, ini pilih beban mati ya. Udah dapat beban. Nah, oke. Selanjutnya kita memberikan tadi, pilih lagi. Jadi kita select lagi, tapi yang area lagi ya, properties, kita area sectionnya udah. Nah, kita pilih yang ini, kita ingin memberikan beban hidup ya. Beban hidup itu adalah beban yang sesuai dengan peruntukan bangunan tersebut ya. Ini beban hidupnya kita lihat untuk gedung ini adalah 250 kg per meter persegi. Jadi kita kembali ke sub ini, maaf, ini kembali ke sub ya. Setelah kita select, kita assign, kita area load, kita uniform ini, kita pilih yang beban hidup ya. Sudah, ini adalah 0,25 ya,
ya, beban hidup. Jangan sampai ini beban mati lagi ya nanti. Ini beban hidup ya. Ini ya, kita lihat di sini di lantai 1 ya, ini lantai dasar, lantai 1. Wah, pasti di bawah ini, di sekitar ini ada beban dinding ya, beban dinding. Nah, di sini pasti ada beban dindingnya. Misalkan baru dibuat dinding di sini gitu ya, udah ini udah dindingnya kan gitu. Nanti di lantai 2 mungkin ada, ya udah diberi aja ya, semuanya diberi. Ada beban dinding di sini ya. Jadi yang pinggir aja yang kita select ya. Kita select beban dindingnya. Beban dindingnya. Jadi kebetulan di sini tadi beban dindingnya belum kita hitung ya. Beban dinding mestinya kita hitung dulu ya. Beban dindingnya atau kita di sini ya. Ada beban dinding yang ini kita hitung dulu, yaitu apa itu? Ya, beban dinding ini kita hitung dulu di sini. Jadi beban dindingnya ini agak lambat ya. Beban dinding itu adalah lebar dindingnya ya, lebar dindingnya dikalikan tinggi dindingnya dikalikan berat jenis ya. Jadi kalau dindingnya tadi 3,5 ya, 3,5 di sini kita 3,5, bebannya adalah berarti lebarnya kira-kira 0,2 0,2 20 cm ya, kali tingginya 3,5 kali kira-kira kali beratnya 2 ya. Jadi berat dindingnya ya, beban mati. Jadi ini kita assign, kita join load, frame load ya, join load. Nah, ini kita distribute ya. Di sini kita kasih beban yang ini ya, maaf ini sebentar ya. Ini prosesnya bentar. Ini setelah kita assign, kita maaf ini agak lemot ini. Jadi ini beban gempa kita ganti. Ini beban mati tambahan ya, beban mati tambahan. Gayanya uniform, itu adalah beban mati adalah 1,4 ton ya. Tadi tebal dinding 0,2 kalikan 3,5 kali berat jenisnya 2 ton, kira-kira 1,4 ton per meter lari. Ini kita add ya. Kita add, pilih kita add di situ. Maaf. Kita pilih di situ, terus kita oke aja ya. Beban mati tambahan uniform 1,4 kita oke. Jadi di dindingnya yang tepi-tepi itu sudah kita masukkan pada beam ya. Jadi beam, kalau beban dinding itu adalah beam ya. Bisa kita lihat nanti dengan XZ ya. Pada XZ nanti kita bisa melihat ya, beban mati tambah frame distribute ya. Ya, ini yang dinding tepi sudah ada beban mati tambahannya ya. Jadi kombinasi sudah, beban mati sudah, beban mati tambahan. Kalau ada beban gempa nanti static equivalent bisa dikerjakan di pusat massa ya. Atau kalau ini static equivalent kita juga boleh memberikan beban di pertemuan ya, pertemuan dari balok kolom yang paling luar ya, paling luar. Jadi ini arah Y, arah E ke sana ya, 0,3 berarti arah Y ke sana 100% nya gitu ya. Jadi dibagi-bagi setiap lantai. Nanti setiap lantai dibagi setiap portal ya. Setiap portal itu berdasarkan kekakuan portal ya. Kalau sama, misalkan kekakuan ini semuanya sama, ya udah. Ini kalau ada 4 dibagi 3, yang ini sepertiga, ini sepertiga, ini separuhnya. Kalau bentangnya sama ya, gitu ya. Tapi kalau enggak ya nanti tergantung dari perbandingan kekakuan masing-masing kolom ini gitu ya. Jadi secara sederhana
seperti itu ya. Pembebanannya ada beban mati dihitung sendiri oleh SAP, beban mati tambahan kita input di area tadi, beban mati tambah untuk dinding itu kita input di beam, lalu beban hidup kita masukkan di area load juga, tapi beban hidup ya. Ini berarti proses kita ini sudah ya, kita tinggal run saja ya. Ini ya, kita running saja, kita analyze ya, kita run analyze. Nah, ya kita analyze, kita run semua aja nggak apa-apa ya, atau Anda boleh memilih ini ya, tapi ini kita run semua aja. Kebetulan gempa kan belum ada ya, bisa kita undo dulu ya, karena beban gempanya belum muncul. Udah oke aja. Run analysis ya. Maaf, kita run aja ya. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk mendapatkan respon dari analisis tool ini ya. Kalau Anda menggunakan SAP versi 14 ini akan jauh lebih cepat hasilnya ya. Kalau ini versi 21 ini agak lama ya, ini prosesnya agak lama, bisa 2 menit ya, 1 menit 2 menit ya. Nah, 1 menit 2 menit masih dalam proses ya. Nah, ini ya, kalau analisisnya komplit itu berarti kita membuat modelnya sudah benar ya. Di sini sudah muncul di pom shift akibat dead load ya. Jadi ini juga kita bisa pilihnya ya. Biasanya yang kita cari di apa itu ya? Biasanya yang pertama adalah kita ingin deformasinya. Ini kita di sini ya, misalkan kita aktifkan yang sisi kanan ya, kita display yang di pom shift ya, nanti muncul di situ. Ada pilihannya, apakah yang kita tampilkan adalah di pom shift dead load atau yang lainnya. Bisa yang modal ya, kalau kita ingin menghitung beban gempa maka yang modal lah yang harus kita keluarkan ya, karena kita ingin tahu waktu periode ya, waktu periode ini ya, mode 1. Jadi mode 1 adalah displacement pada satu sumbu, ini arah X ya, bisa kita lihat di sini. Nanti pergerakannya ini waktu periode alaminya adalah 0,58, frekuensinya 1,7 ya. Nanti kita untuk menghitung respon spektrum, untuk menghitung beban gempa kita butuh T ini ya. Berarti ini TX ya, TCX. Nah, TCX ya. Kita bisa pindah ke yang kedua ya. Yang kedua adalah arahnya ke Z ya. Z, nah ini ada TCJ. Untuk menghitung beban gempa. Lalu displacementnya juga bisa ya. Lalu biasanya kita ingin mendapatkan gayanya adalah reaksinya ya. Reaksinya ini apakah yang dikeluarkan yang mana, U1, U2 atau ini U2 misalkan ya, U2. Tadi beban gempanya kan belum kita masukkan ya. Nanti di sini akan muncul di sini ya. Ini yang kita 2D aja ya. Ini adalah show force stress untuk join, itu adalah yang reaksinya ya, reaksinya. Nah, di sini Anda lihat di sini reaksi di kolom yang ada di sini ya. Nah, di sini kita buka lagi ya. Lalu adalah show force untuk frame-nya ya. Biasanya lah axial force atau NFD ya. Kalau Anda sudah belajar statika, ini NFD, mekanika rekayasa saya NFD, axial force. Axial bisa beban mati, beban tambahan hidup lah, kita pilih yang U2. Jadi bisa kita munculkan sesuai keinginan kita ya. Nah, di sini. Jadi ini bisa kita klik kanan di sini akan muncul gayanya ya. Di sini ada gayanya 162 ton ya, 162 ton. Nah, ini sebetulnya yang kita pakai untuk mendesain dimensi kolom tadi ya, 162 ton. Kita pilih yang paling besar, semakin ke atas kan semakin kecil, jadi ukuran kolom sebetulnya bisa kita ganti lebih kecil.
Tapi mengganti kolom ini juga tidak boleh sembarangan ya, karena di gempa ini tidak boleh ada lompatan dimensi yang besar sehingga kekakuannya akan mempunyai perbedaan yang besar, juga nggak boleh ya. Lalu bisa kita tampilkan lagi, yaitu ini biasanya adalah gaya 22 ya, gaya geser SFD. Untuk balok kita pakai yang 22 ya, yang series 22. Kita akan mendapatkan gaya geser untuk mendesain balok yang ini ya. Bisa klik lagi di sini besarnya ya, di sini. Di sini adalah 13 ton. Nah, di sini adalah 13 ton ya ini. Lalu ini momennya ya. Nah, bisa kita 16,96 momen negatif. Ini juga 17, jadi kita desain yang di sini. Yang momen tengah ini bisa kita lihat ini 11,59 ya untuk momennya. Momen di sini adalah momen 33 ya, momen 33. Jadi atau bisa kita munculkan di sini ya. Display, show force, ini frame, ini kita ambil momen 33. Ya, ini muncul seperti ini ya. Klik kanan, klik kanan sudah otomatis ya. Ini juga akan muncul lagi ya ini ya. Oke, seperti itu. Di sini ada balok anak ya, tadi ada balok. Lalu kita dimensi biasanya di sini untuk balok-balok yang di tepi itu ada torsi ya. Karena kan kiri kanannya kan ada perbedaan beban ya. Ada yang di dalam ada beban, yang di luar kan tidak ada, sehingga itu balok-balok yang di tepi itu akan kena torsi ya di sini ya, di sini akan kena torsi kan. Nah, torsi ini harus kita desain juga ya. Kebetulan ini kecil ya. Nah, apakah betonnya mampu? Kalau tidak mampu ya harus diberi tulangan torsi. Sehingga kalau balok-balok tepi biasanya di tengah-tengahnya ada tulangannya ya, dipasang di sekelilingnya. Bisa kiri kanan, atas bawah ditambahkan gitu ya, dan juga bisa ditambahkan di tulangan geser. Jadi ini untuk materi kita untuk analisis struktur ya. Kalau analisis struktur saja berarti kita hanya sampai ke gaya dalam ini ya semua ya. Jadi kalau kita ingin mendesain kolom ya kita keluarkan ya semua gaya-gaya yang ada di kolom itu kita keluarkan ya. Di sini kita keluarkan apa saja gaya yang ada di situ ya. Itu. Nah, demikian tadi ya. Demikian untuk tutorial analisis sub sampai ke gaya dalam di sini ya. Semoga ini Anda bisa latihan dengan baik, belajar dengan baik ya. Untuk model-modelnya bisa menyesuaikan ya, sesuai dengan kondisi real dari bangunan yang sudah dirancang ya. Tapi untuk contoh ini kan kita hanya membuat contoh sederhana, mungkin cocok untuk sekolahan ya. Ini untuk untuk teras, yang ini untuk ruang kelas. Tadi kan 6x7 saya kira cukup ya, 6x7 itu ruangannya itu. Atau nanti misalkan di sini tadi kan ada exit tadi 6x7, Anda kasih balok anak lagi nggak apa-apa ya, di sini tambah lagi balok anak ya, agar apa, tidak terjadi letusan yang besar gitu ya. Jadi kan balok anaknya hanya satu, ini kita tambah yang ke arah ke sana, kita kasih balok anak juga nggak apa-apa. Ini tambah lagi balok anak sampai sini juga nggak masalah ya. Ini kan berarti 3,5x7 21 ya. Jadi bisa kita tambahkan balok anak di sini ya. Jadi silahkan mendesain sehingga mendapatkan suatu struktur yang gaya dalamnya sudah tercover semua, sehingga juga mempunyai struktur yang cukup kuat itu ya. Demikian materi yang kami berikan. Terima kasih.